Nah, di video ini dan di kesempatan ini, kami para pimpinan inti akan memperkenalkan diri. Yang pertama, mulai dari saya. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Nafila Cesa Raisa Rahma, biasa dipanggil dengan Cesa. Saya di SMP Negeri 9 Gresik ini menjabat sebagai Ketua OSIS tahun periode 2019-2020. Apa sih tugas dari Ketua OSIS itu? Tugas dari Ketua OSIS yang pertama yaitu menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan, serta menjadi seorang pemimpin juga harus mengetahui satu persatu karakter yang dimiliki oleh suatu anggota. Yang kedua, menetapkan kebijakan serta menyusun program kerja. Yang ketiga, memimpin rapat. Dan yang terakhir, mengevaluasi setiap kegiatan aparat kepengurusan. Kenapa sih kakak ikut OSIS? Apa alasannya? Alasan mengapa kakak ikut OSIS sudah kakak jelaskan di video ini. Tetapi di video kali ini kakak akan menjelaskan lagi. Kenapa kakak mengikuti OSIS? Karena menurut kakak, apabila kita mengikuti OSIS, kita akan mendapatkan pengalaman serta wawasan. Pengalaman yang akan kita dapatkan di OSIS yaitu yang pertama, pengalaman berorganisasi. Dengan mengikuti organisasi, kita akan tahu apa itu sosialisasi. Pengalaman berorganisasi adalah hal yang sangat penting. Apabila kita masuk ke dunia kerja nanti, kita akan merasa diuntungkan. Yang kedua, pengalaman kepemimpinan. Bukan hanya seorang ketua OSIS saja yang mempunyai pengalaman kepemimpinan, tetapi semua anggota OSIS, semua siswa, dan semua orang yang menonton video ini adalah seorang pemimpin, yaitu dimulai dari memimpin dirinya sendiri. Yang ketiga, pengalaman dalam mengasah kemampuan organisasi, memanajemen waktu, dan public speaking. Itu semua kita dapatkan dengan bergabung di satu wadah organisasi OSIS. Kita juga akan mendapatkan teman baru serta ilmu yang tidak kita dapatkan di dalam kelas. Kakak mempunyai moto hidup yaitu, menurut kakak, tidaklah penting seberapa lama kalian melaju, tetapi yang paling penting adalah kalian tidak pernah berhenti. Apa sih makna dari moto tersebut? Makna dari moto tersebut yaitu, kita melakukannya secara pelan-pelan tetapi pasti. Sebuah kalimat yang seringkali kita dengar dan kita ucapkan. Memang benar, untuk menggapai sesuatu tidaklah instan, tetapi butuh proses. Dan untuk menggapai sesuatu, jangan pernah kalian melihat seberapa lama waktu yang kalian tempuh, tetapi lihatlah seberapa besar usaha kalian untuk tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah dalam menggapainya. Sedikit pesan kakak untuk adik-adik kelas yang baru masuk ke SMP Negeri 9 Gresik ini. Semoga kalian cepat beradaptasi dan betah untuk menimba ilmu di SMP Negeri 9 Gresik ini. Kakak mengucapkan selamat kepada kalian yang telah masuk di SMP Negeri 9 Gresik. Kakak juga berpesan kepada adik-adik kelas kakak. Teruslah belajar dan berjuang dan jaga nama baik sekolah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Perkenalan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua OSIS 1. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Ferdian Firmansyah, bisa kalian panggil Niko. Saya menjabat sebagai Ketua 1 PK OSIS SMP Negeri 9 Gresik periode 2019-2020. Apa sih tugas saya sebagai Ketua 1? Tugas saya sebagai Ketua 1 adalah yang pertama, bersama-sama dengan Ketua OSIS menetapkan kebijaksanaan serta melaksanakan program kerja OSIS. Yang kedua, menganjingkan posisi Ketua OSIS jika berhalangan. Dan yang ketiga, membantu Ketua OSIS dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, memberikan saran serta masukan kepada Ketua OSIS dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, mengkoordinasi sekbid. Sekbid yang berada di naungan saya ada 5, yaitu
Yang pertama ada Sekbid Pengkaderan. Yang kedua ada Sekbid Multimedia. Yang ketiga ada Sekbid KIPN. Dan yang keempat ada Sekbid PKS. Yang terakhir ada Sekbid BBB. Apa sih alasan saya ingin menjadi OSIS? Alasan saya sangat simpel sekali. Karena saya ingin mencari pengalaman yang belum pernah saya lakukan maupun yang belum pernah saya ketahui. Bagi kalian semua, jangan takut untuk menjadi OSIS. Jangan punya pikiran, saya takut menjadi OSIS karena saya takut nilai saya jelek. Kalian harus pintar-pintar membagi waktu. Ketika kalian menjadi anggota OSIS, pasti kalian mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, baik suka maupun duka. Moto hidup saya adalah lakukan semuanya dengan setulus hati. Sekian dari saya, Niko Ferdian Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, kembali lagi di channel PK OSIS Penny. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Nayaka Max Saputra Subagio, biasanya dipanggil kakak. Saya menjabat sebagai Ketua 2 OSIS periode 2019-2020. Tugas saya hampir mirip seperti tugas Ketua OSIS pertama periode tahun ini. Yang pertama adalah menetapkan suatu kebijakan bersama Ketua OSIS dan Ketua 1. Yang kedua adalah membantu Ketua Umum dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah mengkoordinir sekretaris bidang yang saya naungi. Ada 6 sekretaris bidang yang saya naungi. Yang pertama adalah sekretaris bidang ketakwaan. Yang kedua adalah sekretaris bidang literasi. Yang ketiga adalah sekretaris bidang apresiasi. Yang keempat adalah sekretaris bidang PMB. Yang kelima adalah sekretaris bidang kewirausahaan. Yang keenam adalah sekretaris bidang adwiyata. Nah, kenapa sih saya memilih organisasi OSIS? Jawabannya adalah satu, yaitu saya ingin berubah. Entah itu berubah dalam perilaku, entah itu berubah dalam berpikir, dan entah itu berubah dalam sifat. Ada penulis berkata, jangan usang dengan apa yang tertuang. Itu memberikan pencerahan kepada hidup saya, yang artinya saya tidak boleh menyerah dan tidak boleh patah semangat dengan keadaan hidup sekarang. Saya harus memiliki lompatan-lompatan besar untuk meraih kesuksesan masa depan. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Abelia Agustin. Di OSIS SMP Negeri Semanggese, saya menjabat sebagai Sekretaris Umum tahun periode 2019-2020. Di video kali ini, saya akan sharing-sharing tentang alasan saya mengikuti organisasi OSIS dan tugas saya sebagai Sekretaris Umum. Untuk poin yang pertama, alasan saya mengapa mengikuti organisasi OSIS. Untuk yang pertama, saya ingin belajar kepemimpinan. Setelah mengikuti organisasi OSIS, kita akan mendapatkan ilmu kepemimpinan yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita dapatkan di dalam kelas. Tidak hanya ketua OSIS yang mendapatkan pengalaman kepemimpinan, tetapi semua anggota OSIS juga berhak mendapatkan pengalaman kepemimpinan. Yang kedua yaitu untuk berkontribusi dalam penyelesaian program kerja OSIS sehingga menciptakan suatu kegiatan yang bermanfaat dan mendidik. Yang ketiga yaitu untuk menambah pengalaman dalam hal meningkatkan kerjasama antar tim atau anggota atau pengurus lainnya, untuk meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan mengharumkan nama sekolah dengan berbagai prestasi yang kita dapat. Yang keempat yaitu untuk meluangkan waktu dengan berbagai ide kreatif sehingga menciptakan suatu kegiatan yang bernilai positif, yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Yang kelima adalah menambah teman. Setelah mengikuti organisasi OSIS, kita akan bertemu dengan banyak teman sehingga kita akan memiliki teman-teman baru yang tidak sekelas dengan kita. Yang keenam yaitu untuk mengasah keberanian. Saya mengikuti OSIS bukan berarti saya hanya masuk ke dalam OSIS, tapi juga saya mempunyai tujuan. Salah satunya yaitu untuk mengasah keberanian saya dalam berbagai aspek, seperti berani berbicara di depan umum, berani berpendapat, dan berani lain-lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu
untuk menyiapkan masa depan. Di dalam organisasi ini, kita juga diajarkan berbagai banyak ilmu yang tidak didapatkan di kelas, seperti ilmu kepemimpinan, ilmu public speaking, dan sebagainya. Di dalam OSIS, kita juga diajak para pembina untuk mengikuti berbagai lomba, sehingga kita mempunyai prestasi. Poin yang kedua yaitu tugas saya selama menjadi sekretaris umum. Tugasnya yaitu yang pertama, mendampingi ketua OSIS dalam setiap rapat. Yang kedua, menyiapkan dan menyimpan segala laporan agenda kegiatan. Yang ketiga yaitu menyiapkan laporan agenda, evaluasi kegiatan, dan surat kegiatan. Yang keempat yaitu bertanggung jawab atas administrasi organisasi. Saya sendiri juga mempunyai kalimat yang selalu memotivasi saya ketika saat dalam keterpurukan ataupun kegagalan, yaitu kegagalan merupakan suatu kesuksesan yang tertunda. Kalimat itu memiliki arti, jangan pernah bosan meraih kesuksesan, karena di balik kegagalan tersebut pasti ada kesuksesan yang menanti kalian. Tinggal seberapa kita untuk meraih kesuksesan tersebut. Jangan pernah mengartikan kegagalan sebagai arti dari akhir dari segalanya, tapi artikan kegagalan sebagai cara baru, semangat baru, dan usaha baru kita dalam mencapai kesuksesan. Semangat dan sukses selalu. Selanjutnya, perkenalan akan dilanjutkan oleh Sekretaris 1. Perkenalkan, nama saya Devana Masaputra dari kelas 8F. Di OSIS saya terjabat sebagai Sekretaris 1. Dan tugas dari Sekretaris 1 itu sendiri adalah membantu Sekretaris Utama dan menggantikan Sekretaris Utama bila tidak hadir dalam suatu kegiatan. Saya ikut OSIS karena saya ingin mendapatkan prestasi dan saya ingin memulai diri saya untuk selangkah lebih maju dari sebelumnya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valediana Sasta, biasa dipanggil Sasta. Jabatan saya di OSIS yaitu sebagai Sekretaris 2. Tugas saya sebagai Sekretaris 2 yaitu untuk membantu Sekretaris Umum dan Sekretaris 1 melaksanakan tugas. Yang kedua, apabila ada salah satu sekretaris yang tidak dapat hadir dalam suatu acara, maka saya akan menggantikan tugasnya. Alasan saya mengikuti organisasi OSIS yaitu saya dapat menjadi seseorang pribadi yang lebih baik, di antaranya yaitu pertama, saya dapat menjadi orang yang lebih disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, kita di OSIS diajarkan untuk bisa public speaking, menyelesaikan masalah atau problem solving, dan juga yang lainnya. Karena kita itu mendapatkan ilmu itu tidak hanya di kelas, kita di luar juga bisa. Seperti kita di kelas tidak akan mendapatkan ilmu problem solving ataupun public speaking, tetapi kita di OSIS itu mendapatkan ilmu itu. Dan yang terakhir yaitu kita diajarkan untuk membagi waktu. Kita diajarkan untuk membagi waktu, mana waktu kita untuk belajar, dan yang kedua mana waktu kita untuk berorganisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Pramesti Anwar dari SMP 9 Gesi. Di OSIS SMP 9 Gesi, saya menjabat sebagai bendara umum. Tugas saya sebagai bendara umum adalah bertanggung jawab dan mengetahui pemasukan atau pengeluaran keuangan, inventaris, serta perbendaraan. Alasan saya mengapa sih mengikuti organisasi OSIS ini? Karena saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam berorganisasi. Tidak hanya itu, saya juga ingin menginspirasi banyak siswa agar belajar tidak hanya terpaku dalam kemampuan berpikir saja. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Estu
bernama Dewi Safira, biasa dipanggil Esku, dan saya di OSIS menjabat sebagai bendahara 1. Tugas saya di sini yaitu membantu bendahara umum untuk mengelola keuangan, inventaris, serta pemendaharaan. Kenapa sih saya ikut OSIS? Karena yang pertama, saya ingin menjalin kerjasama dalam segala hal. Kedua, meningkatkan rasa solidaritas. Yang ketiga, menanamkan kesadaran berorganisasi. Yang keempat, belajar hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, menjaga persatuan dan kesatuan. Tetap jadi diri sendiri dan jangan menyerah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syabani, biasanya dipanggil Nadia. Jabatan saya di sini sebagai bendahara 2. Tugas dari bendahara 2 yaitu yang pertama, ikut membantu pelaksanaan tugas bendahara. Yang kedua, tugas bendahara 2 mengambil uang kas kelas 7. Yang ketiga, ikut mengawasi pemasukan atau pengeluaran yang diperlukan. Yang keempat, ikut membantu mencatat segala kegiatan untuk bahan laporan keuangan secara berskala dan menyiapkan tanda bukti pembayaran. Yang kelima, jika bendahara umum dan bendahara 1 berhalangan atau tidak dapat menghadiri sebuah acara, saya bisa menggantikannya. Alasan saya ikut organisasi OSIS, saya ingin melatih jiwa kepemimpinan saya, ingin berorganisasi dengan baik, melatih diri saya untuk bertanggung jawab, melatih mental dan percaya diri saya. Di organisasi OSIS ini, saya mendapatkan materi yang belum tentu ada di materi pelajaran biasanya, seperti public speaking, menyelesaikan masalah, atau juga bisa disebut dengan problem solving. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.